Halo guys, nama gue Stam dari StaffTech, dan di video kali ini kita bakal unboxing dan juga hands-on HP yang 2 tahun kita udah pernah review. Kita re-review lagi di tahun 2024, apakah masih worth it, yaitu Sony Xperia One. Yap, kita udah lama banget, tapi sebelum itu disclaimer. Pertama, sorry kalau misalnya mic gue aneh, karena ini gue nggak pakai mikrofon biasa, ini gue pakai mikrofon bawaan dari S2 Devil Ultra. Pakai mikrofon internal. Kenapa? Karena mikrofon gue baterainya habis. Tapi next, gue udah beli baterainya kok, jadi harusnya udah aman. Sorry kalau misalnya ada suara banyak kendaraan di belakang, ini lagi jam-jam mau buka puasa ya, jam 4:30, jadi banyak yang pulang cepet-cepet. Dan yang kedua, disclaimer, kalau misalnya gue review HP Sony gitu atau HP P5 Jepang, rata-rata bakal Wi-Fi only, karena menurut gue kalau beli yang biasa atau beli yang ada sinyal tuh biasanya kurang worth it, karena nanti juga bakal keblok. Kecuali kalau misalnya HP 5 Jepang yang emailnya di write kayak di Google atau di beberapa HP Samsung. Oke, daripada kelamaan ngomong, kita langsung aja buka. Yang pertama kita bahas harganya dulu sebelum kita unboxing. Harganya kalian bisa beli Xperia One itu di harga yang cukup oke, sekarang udah 1 jutaan. Dulu kan 2,2 juta terakhir gue review, sekarang udah di 1,7 juta. Itu tuh yang Wi-Fi only, yang gue rekomend sebenarnya, karena kan 5 Jepang lebih cocok untuk HP kedua. Ini yang Wi-Fi only, dan dia itu di deskripsinya 97% mulus. Gue beli yang warna ungu, tapi kalau nggak ada warna putih, nanti kita lihat ada warna apa. Dan seperti biasa, kalau misalkan mau beli apa ini, gue bakal taruh link di deskripsi. Mari kita langsung aja buka boxnya. Oh, dan ternyata full set ya, gue lupa. Gue lupa kalau ini kan gue beli di Golden City Sale ya, biasanya kan gue lupa banget. Golden City Sale sering banget jual HP yang batangan, dan gue baru inget kalau misal Xperia tuh biasanya dia jualnya full set. Anyway, kita cek aja. Langsung aja kita buka beberapa, dan ini dia boxnya Xperia. Ini pretty much box universal Sony Xperia yang pastinya. Di sini ada segel Golden City Sale-nya. Ini bukan sponsor ya, gue sering beli di Golden City Sale karena ya HP-nya oke-oke menurut gue sih. Dan kalau bisa kita buka, sangat ketat boxnya. Ingetin gue sama HP Xiaomi. Oh, dan mental HP-nya. Mantap. Nah, kelengkapannya ada apa sih biasanya kalau HP 5 Jepang kayak gini? Ini murahan sekali. Dan kalau misalnya kita moving on di sini, kalian dikasih aduh itu suara motornya kenceng banget. I'm sorry about that guys. Anyway, kalian dikasih lumayan komplit ya, thank you. Dikasih converter USB Type-C to headphone jack juga loh. Nice. Dikasih earphone yang gak tau kualitasnya gimana, kayaknya kualitasnya dogshit. Dan di sini dikasih power brick juga, power brick Sony yang enteng. Ini power brick bukan ori yang pastinya, dan juga kelihatan tuh di sini dikasih kabel Type-C. Jadi untuk aksesoris sih dikasihnya untuk barang 5 Jepang gini ya, walaupun dia palsu semua, bukan bawaan, dan mungkin kualitasnya bisa dipertanyakan, tapi at least dikasihnya ya full set lah ya. Ini dia HP-nya, dan yap, warna ungu. Nice. Kita langsung keluarin dari plastik sleeve-nya. Oh ya, ini dikasih casing juga. Nice. Seperti biasa. Ngikutin gue zaman-zaman dulu ya, zaman-zaman pandemi, gue kan suka review HP yang full set kayak gini, 5 Jepang full set, pasti kayak gini kelengkapannya. Ini ketat banget, casing gila. Super tight. That's what she said. Anyway, kita repacking dulu dan langsung aja kita fokusin ke unitnya. Dan next kita cek unitnya apakah ada masalah atau benarkah ini unitnya 97% mulus. Gue ala bentar ya, ada beberapa debu. Dan first impresi kita cek untuk bagian belakang. Sheesh, look at that purple color guys. Gue dari dulu sampai sekarang sih ya, suka banget sama Sony Xperia One purple colornya. Kelihatan elegan banget lah ya. Gue suka purple-nya, gue suka purple kayak gini, kayak purple kebiruan gitu. Dan kemulusannya sih ini, wah mulus ya, sangat mulus banget. Di sini ada NFC, nanti kita bakal cek. Dan di sini juga ada setup triple kamera yang tiga-tiganya tuh by the way kameranya di 12 megapiksel. Cuma hanya ultra wide yang nggak ada optimal image stabilization. Sisanya ada OIS atau optical image stabilization. Cuma ultra wide aja yang nggak ada. Dan untuk kamera depan ini hanya di 8 megapiksel. Video record maksimal 1080p 30 fps. Jadi memang kamera depan bukan fokusnya Sony memang dari dulu. Untuk bodi depan atau layar depan ini juga mulus banget, gak ada scratch sama sekali, nice. Untuk frame, dia gak ada renggang sama sekali, gue udah cek, yap, aman. Framenya juga ini aman, dia framenya terbuat dari aluminium yang pastinya. Dan untuk bodi belakang terbuat dari kaca. Oke, keren gue ini scratch, tapi itu hanya bekas dari dust aja.
Dan atas di sini ada SIM slot yang sampai sekarang gue masih berharap semua brand HP punya SIM slot kayak gini ya, yang tinggal dicuik aja pakai kuku, nggak usah pakai SIM ejector nggak jelas. Gue lebih suka kayak gini. Dan yang pastinya ada SIM, cuma ini kan WiFi only, jadi tidak berguna. Di sini ada micro SD, jadi ada micro storage expansion, so that's pretty good. Dan untuk storage-nya sendiri ini 64GB dan RAM-nya 6GB. Untuk berat sendiri cukup enteng, nice, cukup enteng ini. Yang gue suka sama Sony juga dah, HP-nya cukup enteng. Kalau bisa diukur, oke, masih hello. Dia itu beratnya ada di 174, jadi lumayan enteng ya. Dia masih lumayan enteng. Untuk HP yang punya layar 6,5 inci 21:9 OLED 4K display 60Hz masih cukup enteng. Ya, gue agak nyesel, agak disappointed sih. HP Sony yang baru kan gak punya warna-warna keren kayak gini ya, gak punya warna-warna yang lebih mencerong kayak gini. Ini terakhir ya. Next kan Xperia 1 Mark II masih ada sih ya, 5 Mark II ya, di warna kayak warna blaze red atau warna bronze, tapi setelah itu nggak ada. Dan untuk desain sih ini elegan banget, dan yang bikin gue suka sama Xperia 1 juga guys, nih lihat nih, 6,5 inci karena dia HP-nya panjang, jadi one-handed usage ya, untuk ke samping at least dia masih lumayan nyaman. Untuk di sini ada fingerprint, yang dia itu fingerprintnya khas Sony ya, berbeda, jadi nggak nyatu sama power button, dia berbeda sendiri. Ada shutter button, power button di sebelah, dan volume button di sini, semuanya masih clicky banget. Kalau misalnya kita ke bawah, di sini ada speaker, stereo speaker, sama earpiece, USB Type-C, dan di samping kiri super simple, nggak ada apa-apa. Dan di atas tadi gue udah bilang ada SIM slot, simple banget. Dan ini dia boot up screen-nya, yang pastinya ini gue beli yang versi Docomo Anywhere, bahasa Jepangnya itu. Xperia, khas HP limbah Jepang ya. Ini sih masih mulus banget guys, gila. Swipe to open. Yap, dia boot up juga sangat cepat, dan first impresi untuk performance ini masih kenceng banget ya. Masih kenceng banget. Kita coba untuk haptiknya deh. Haptiknya gue lupa lagi kayak gimana. Oke. Haptiknya not bad guys. Haptiknya sih oke. Coba kita ngetik password wifi gue. Yap, ini haptiknya sih oke banget ya. Di harga 1 jutaan ini haptiknya one of the best lah. Sony itu bisa dibilang haptiknya kayak di tengah-tengah gitu. Nggak sebagus Google atau nggak sebagus Apple, tapi dia ya di bawah dikit lah. Ini enak, haptiknya masih strong banget, nggak ada masalah. Nice. Kita lihat kalau misal kita kesini nih, ada Bluetooth, dan gue penasaran untuk NFC-nya. NFC-nya connection preference, kita full brightness dulu ya. Baterainya kelihatannya bakal agak sedikit boros ya, karena ini kan baterainya juga kecil. Gue hanya penasaran ini baterainya hanya 3330 mAh baterai aja. Jadi lumayan kecil even pas rilis. Jadi sekarang yang pasti udah lebih tua, lebih cepat boros yang pastinya ya. Untuk layar nih, mumpung kita lagi di putih, OLED-nya nggak ada masalah. Ini masih super sharp dan nggak ada white spot atau shadow sama sekali. Nice. Di sini NFC-nya bisa kita lihat masih on. Kalau misalnya kita scan ini, gue sebenarnya nggak ada apapun ya. Nah, langsung kebaca tuh NFC read error. Kenapa error? Karena nggak ada aplikasi untuk dibaca. Tapi dia bisa nge-scan. Jadi NFC masih bisa di-scan dengan baik. Next, kita lihat untuk software-nya di Android berapa sih. Kita ke sistem. Kita ke bukan sistem, salah, ke about phone. There you go. Nah, dia udah di Android 11. Oke, pretty good. Battery life, ini battery life-nya juga masih oke. No battery replacement required. Oke. Ini di Android 11. Ini gue lupa lagi, Xperia 1 tuh kan dia chipsetnya pakai Snapdragon 855 ya. Yang di harga 1 jutaan sih ini lumayan insane loh guys. 855 di harga 1 jutaan. Dan gue penasaran dia software-nya kalau nggak salah checking for update, kita cek deh. Oke. Jadi kayaknya untuk HP gue ini sampai Android 11. Gue lupa lagi ini terakhir disupport sampai Android berapa. Buat yang tahu bisa komen di bawah ya. Nah, kenapa gue beli HP ini walaupun wifi only? Karena menurut gue ini untuk HP secondary bagus banget guys. Kenapa? Yang pertama, memang ini gak ada headphone jack. Itu jadi deal breaker. Tapi di harga segini ya, kalian punya setup kamera yang insane banget loh. 12 megapiksel tiga-tiganya, dan ini sangat versatile. Ini paling versatile menurut gue di harga 1 jutaan untuk limbah Jepang. Udah ada ultrawide, telefoto 2 kali, dan main kamera mantep banget. Ada optical image stabilization juga. Dan kenapa gue pengen beli HP ini juga, untuk harga 1 jutaan dia pakai chipset Snapdragon 855. Jadi ini bisa kita lihat ya, performance gini tuh kenceng banget loh. Kelihatan nggak? Kenceng sekali dia. Buka aplikasi, tadi buka Chrome, accept, continue, masih kerasa super kenceng banget kayak HP flagship.
sangat-sangat snappy. Dia juga kan udah pakai UFS ya, storage jadi makin kencang. Jadi dari sejutaan ya performanya kencang banget, sangat kencang banget. Walaupun kalau untuk main game gue nggak rekomen HP ini memang karena sedikit cepet panas HP ini. Tapi untuk main game mid-range kayak Panasonic Eleven sih masih oke aja. Nah, kita langsung aja cek untuk sensitivitas layarnya ada masalah atau enggak. Dan dia ini masih pakai keyboard Jepang kelihatannya tuh. Matiin dulu di auto rotate ini kalau ke rotasi mulu. Oke. Kita pakai QWERTY aja. Hiragana, nope, I'm not gonna use hiragana. Dan kita lihat, hey, oh ini masih pakai Jepang ya. Kita ganti dulu deh ke English. Hey guys. Oh dia ada ini juga ya, baru inget gue. Ada LED notification di kiri nih, tadi sempat nyala merah-merahnya. Nah, kelihatan tuh. Yap, gue suka sih ini, gue rindu LED notifikasi. Hey guys, this is Austin. Yap, touchscreen mantap banget, gak ada masalah, bisa ngetik dengan cepat dan haptiknya enak sih. Enak ini. Kayak di antara panci sama bes-bes. Gak buruk tapi gak bagus banget juga. Ya, 7 out of 10 untuk haptiknya di zaman 2024. Overall, UI-nya kenceng banget ini. Super snappy, gak ada masalah. DRM yang pastinya sudah Wi-Fi L1. Dan untuk biometrik kita langsung aja scan ya. Habis biometrik kita langsung cek untuk kameranya gimana. Biometrik ke security, kita ke fingerprint manager, kita pakai pin aja. Pinnya, pin favorit gue, no. Yes sir, no. Dan langsung aja kita scan untuk fingerprint sensornya. Sorry ada suara motor lagi, I'm so sorry guys. Di sini kita langsung scan. Kebam, scanning, cepet banget. Ini kenapa gue suka banget sama fingerprint tradisional yang scannya tuh bisa langsung rapid loh, gampang banget. Kita scan satu lagi deh untuk jari tunjuk ya. Tuh cepet banget kan. Sampai sekarang pun optikal atau ultrasonic biasa cepet itu loh scannya. Dan untuk unlocknya kita tes 1, 2, 3, boom. Oke, dia agak mikir dikit ya, tapi pas gue mencet tuh langsung dia ngegetar dan kebuka. Ngegetar, kebuka. Jadi ya cukup oke lah, dan tangan gue super kering, masih bisa nge-scan dengan baik juga. Oke. Baterai ini memang kerasa udah lumayan tua ya. 12% tadi kita pas buka kan di sekitar 15%. Ya wajar lah menurut gue. At least dia nggak minta ganti. Tadi kita udah cek kan masih oke. Oke, sebelum baterainya wafat, kita langsung aja tes kameranya. Oke, kita langsung tes kameranya. Oke. Semoga masih bisa nangkep ya, ini baterai mau habis. 1, 2, 3. Dan ini untuk kamera telefotonya, ngezoom ke Ember sama Ether. Sorry kalau mic gue aneh karena gue di bawah. Dan ini untuk selfie-nya. Selfie-nya bagus, cukup wide juga ya itu lensnya. Dan tadi bisa lihat tadi itu gue sedikit komparasi untuk main kameranya sama S24 Ultra. Masih oke lah ya, walaupun agak gelap dikit Sony tapi masih oke. Tapi sih yang gue suka banget sama HP ini yaitu kalau misalnya kita ke video. Kalau misalnya kita ke video dan ke setting, lihat nih. Videonya bisa sampai 4K 30 atau Full HD 60. Memang gak 4K 60, tapi 4K 30 udah mantep loh di harga segini. Jadi HP ini sih untuk HP kedua ya. HP kedua misal untuk video recording, atau HP kedua untuk sedikit gaming, untuk foto-foto misal, ini sih oke banget guys, masih oke banget. Apalagi dia kan punya aplikasi kayak Cinema Pro gitu ya. Jadi masih sangat bagus sih. So ya, mungkin cuma segitu aja video unboxing dan sedikit hands-on aja. Ini sedikit berbeda ya, kita nggak transisi-transisi langsung ngelihat HP-nya tanpa cut. Kalau misalnya kalian suka setup kayak gini, atau ya kalau misalnya kalian suka tipe kayak gini ya bisa komen di bawah. Cuma segitu aja video unboxing dan hands-onnya. Pastinya untuk lebih detailnya lagi kita tes gaming, kita tes video, kita tes A sampai Z. Gue bakal rilis videonya seperti biasa di full reviewnya minggu depan. Stay tune, thanks for watching, see you next week untuk review HP ini. Kalau misalnya ada saran bisa komen di bawah juga ya. Bye.